Oh, oh, lanjut, lanjut, lanjut. Eh, dari mana Bang? Pulang terbang? Iya, Keren. baru pulang melaksanakan penerbangan. Boleh nanya-nanya lagi nggak Bang ini Wah. Bang? Apalagi Karena- kamu tuh. Haus akan ilmu saya itu Bang. Loh, yo itu yang betul, itu yang betul ya. Sebagai seorang generasi muda, ya harus selalu ingin tahu, selalu ingin bertanya, sehingga itu akan menjadi modal untuk kita untuk melaksanakan tugas ke depan. Maaf nih Bang, sebelumnya Bang. Kita sapa dulu penonton. Oh ya ya, Bang. kepada Iya, Bang. udah Opening standby dulu, Bang. ya. Opening Oh, ya. dulu, Bang. Oh iya ya. Selamat malam sahabat Dirgantara, kembali lagi bersama kami di channel Kreasi Anak 924. Nah, kita malam ini akan membahas tentang, saya akan menanyakan ke abang saya tentang penerbangan. Kemarin sudah penerbangan, saya ingin tahu sejarah, tetap kami masih mengusung tentang sejarah, yaitu sejarah dari sekolah penerbang. Bang, bisa dijelasin nggak Bang, gimana awalnya dari sekolah penerbang itu sampai yang generasi muda seperti saya itu bisa menempuh pendidikan di sini? Nah ini bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi udah saya baca-baca nih. Nah ini, jadi kalau Pas kamu banget, mau ini pas banget ini. Pas banget. Nanya baca ini, kebetulan ini buku yang ditulis oleh Dr. Andes Dede Nasruddin. Siapa Nah, itu? ini adalah Kamusium Mustudirlah, ya, kepala pusat museum ya, TNI AU, Museum Dirgantara, ya, Dirgantara Mandala. Nah ini, jadi kita bisa mengetahui sejarah ini ya dari buku-buku seperti ini ya. Jadi kita baca, kemudian kita bandingkan ya, karena beliau ini juga sudah melaksanakan studi banding ke berbagai negara, termasuk salah satunya Belanda, kemudian India, sehingga bisa lah ibaratnya kita bertanggungjawabkan isinya. Tapi saya baca-baca buku itu, pernah baca buku tapi nggak ketemu itu gimana Bang? Loh ya itu, kamu tuh kurang jauh kamu tuh nyari bukunya. Bukunya yang tak baca LKS SD. Waduh, itu isinya pasti semuanya pertanyaan nih. Pertanyaan. Jawabannya bingung. Iya, Nah, bingung. itu ya. Ini kembali ke topik Mas, Oh, iya. tentang penerbangan, biar kita juga sharing pengalaman, abang sharing tentang ilmu juga ke pemirsa yang di rumah juga. Betul sekali ya. Kamu sebagai generasi penerus ya harus paham sejarahnya ya. Sekolah penerbang ya, TNI Angkatan Udara ya. Jadi sewaktu kita sudah merdeka, kemudian Pangkalan Udara Maguwo ini sudah ada ya. Nah disinilah sekolah penerbang pertama setelah Indonesia merdeka. Jadi sebelumnya sudah ada, tapi itu masih zaman Belanda. Punya Belanda. Ya betul, di Kalijati ya. Kemudian setelah merdeka juga sudah ada di Malang, cuman itu belum resmi karena pesawatnya tidak ada. Nah, terus gimana tuh? Nah itu bingung kan? Nah, Ada sekolah penerbang Ah, tapi ada. nggak ada pesawatnya Bang. Nah, kebetulan pas itu kan belum ada pesawat telepon juga. Oh. Kalau mungkin ada pesawat telepon yang bisa kita pakai pesawat telepon. Nah itu. Terus yang di sini Nah, yang di sini terdapat 50 pesawat untuk peninggalan Belanda. Ya, itu sebagian besar adalah pesawat Cureng. Nah, Cureng. Nah, kalau Cureng nanti seperti apa itu pesawatnya, nah, nanti kita ulas lagi. Oh, iya. Kita main-main ke Episode. museum. Iya. Pada episode yang lain. Episode yang Ini kan jadi kamu tuh sedikit demi sedikit. Iya. Nanti lama-lama tetap menjadi sedikit. jadi banyak Bang. Oh iya ya, salah ya. Sedikit demi sedikit menjadi semakin banyak ya. Ya, setelah itu, nah para teknisi kita yang sudah memiliki kemampuan ya, maksudnya dia dulu mantan teknisinya Kenil ya, karena memang kan kita itu dari Kenil, kemudian dari Jepang. Nah, itu berusaha untuk memperbaiki pesawat-pesawat peninggalan Jepang yang ada di sini, termasuk pesawat Cureng, kemudian pesawat Hayabusa, Buntai, itu semuanya ada di museum. Nanti kita ulas satu-satu Kapan kita main ke sana Bang? kapan harus kita mainkan itu Iya. biar semakin bertambah Iya. kecintaan terhadap bangsa Indonesia. Iya. Nah, pada tanggal 9 ya, pada tanggal 9 November tahun 1945, nah dibuatlah penyebaran pamflet ya, untuk menyebarkan kepada seluruh pemuda. Nah, pemuda kalau yang
sudah tua, nggak perlu, nggak bisa, nggak bisa jadi pilot. Harus yang muda-muda. Makanya itu generasi muda itu yang kita butuhkan. Ya kalau sudah sepuh ya mohon maaf, susah makanya. Udah telat. Nah, itu disebarkan pamflet-pamflet untuk penerimaan calon siswa penerbang. Ya, diutamakan yang sudah pernah melaksanakan latihan. Kan ada beberapa dulu tuh yang pernah mengikuti penerbangan di Kalijati itu pada saat masih zaman Belanda. Nah, sehingga terdapatlah dikumpulkanlah 28 siswa. 28 siswa, 10 orang diantaranya itu sudah pernah melaksanakan penerbangan waktu masih zaman Belanda. Nah, sisanya itu dari sekolah penerbang Malang dan Pangkalan Udara Bugis. Kemudian sisanya yang memang belum pernah terbang sama sekali. Nah itu sekolah penerbang itu kemudian dibuka pada tanggal 15 November tahun 1945. Nah itu adalah sekolah pertama kali. Pertama kali di TNI. Siswa pertamanya itu. Siswa pertama, belum ada sekolah zaman dulu. Kita baru merdeka kok. Jangan sekolah, belum ada. Jadi zaman dulu kan hanya sekolah-sekolah Belanda, Jepang. Nah, ini adalah sekolah pertama yang dibuka oleh TNI. TNI loh, bukan TNI Angkatan Udara. TNI. Jadi belum ada yang terlatih. Ya, belum ada sekolah resmi kecuali ini. Tanggal 15 November tahun 1945. Nah, kan kalau ada siswanya itu pasti ada gurunya, ada instrukturnya. Itu siapa, Bang? Nah, ini instruktur ya, instruktur. Nih, pertanyaan berat ini. Tapi karena saya sudah baca, sudah paham saya. Ya, jadi instruktur ya, kepala instruktur yang ada di sini itu namanya Bapak Agustinus Adi Sucipto. Oh, mantap. Nah, itu makanya ini namanya Pangkalan Udara Agustinus Adi Sucipto itu dari situ. Udah itu mulai nyambung. Nah, udah mulai. Ya, jadi satu-satunya penerbang Indonesia yang pertama kali lulus dari sekolah Kalijati itu dan mempunyai brevet penerbang itu namanya Bapak Agustinus Adi Sucipto. Nah, Bapak Agustinus Adi Sucipto ini dia merekrut 2 instruktur lagi untuk membantu dia. Ya, 2 instruktur yakni Iswahyudi ya. Terus yang kedua itu adalah Bapak Suwongso Widodo Saputra. Nah, ini pasti orang Jawa. Namanya Suwongso Widodo Saputra ya. Nah, terus Bapak Suwongso Widodo Saputra ini adalah lulusan dari Belanda atau lulusan dari PPC. Apa itu? Privilege Figure Course. Ya, Privilege Figure Course itu kayak penerbang sukarela. Nah, jadi waktu itu karena sudah mau diserang oleh Jepang ya pada saat Perang Dunia Kedua, jadi Belanda itu membuka sekolah berdasarkan petisi itu Sutarjo. Nah, itu mereka menerima penerbang dari pribumi. Sebelumnya nggak mau dia, karena dia udah mau diserang. Iya, nggak mau, jual mahal dia. Pas udah mau diserang baru kepepet itu semuanya sudah ada penerbang reguler, ada namanya juga penerbang sukarela, tapi sudah telat karena ya begitu. Makanya jangan suka jual mahal kan, nanti harus diserang buoso. Kira-kira sampai sini udah ngerti, paham, udah paham ya, paham ya. PPC itu aja lah, enggak ribet sih, Figure Course. Nah, itu nggak usah, abis itu pokoknya nggak tahu kira-kira intinya penerbang sukarela lah ya. Nah, dari 2 ini ya kan udah ada kepala sekolahnya, Chief of Instructor itu Bapak Agustinus Adi Sucipto. Kemudian di bawahnya itu instrukturnya itu adalah Bapak Iswahyudi dengan Suwongso Widodo Saputra. Kemudian direkrut lagi 2 wakil instruktur. Nah, itulah nama yang sangat terkenal ya, namanya Bapak Abdurrahman Saleh. Abdurrahman Saleh. Nah, jadi udah mulai nyambung ini ceritanya. Nah, itu Bapak Profesor Dr. Abdurrahman Saleh, kemudian satunya Bapak Hussein Sastra Negara yang jadi nama Pangkalan Udara di Bandung. Nah, kira-kira sampai sini udah mulai ngerti. Paham lah ya. Nah, itu. Jadi nama-nama itu bukan orang sembarangan. Jadi itulah 5 instruktur pertama di sini. Ya, jadi belakangan itu kita mengirim siswa penerbang ke India, kemudian ke Taloa itu belum. Itu setelah ke sana lagi.
Jadi ini adalah sekolah penerbang pertama yang dibuka tanggal 15 November 1945. Ya, jadi dari 28 orang itu tadi ya, penerbangan pertama itu dilaksanakan pada tanggal 6 Januari. Nah, berarti persiapannya lama itu. Oh, persiapannya lama ya kan, mereka juga ya Bener-benerin sama bukan kamu pengen jadi pilot langsung duduk di kokpit langsung duduk, ya enggak. sekolah dulu. Yo harus ada pelajarannya Ground school, juga. ground school kayak saya. Nah, ground school dulu. Ground school. Ya cuma bedanya zaman dulu ya, mereka tuh ground schoolnya di bawah pohon talok dan pohon waru. Oh. Jadi ya kan di sini masih hutan dulu. Jadi di bawah rimbunnya pohon talok dan pohon waru itu. Nah, tapi dia mesnya itu di Hotel Tugu sana. Nah, Hotel Tugu itu di sana dia tempatnya. Gitu. Nah, iya. Jadi dia tinggalnya di hotel dulu. Nah, belakangan baru ini dibangun. Jadi dia selama 2 tahun itu akhirnya dia ini dibangun mes penerbang ini di sebelah utara Wonocatur, namanya lapangan Wonocatur itu. Nah, inilah yang sampai sekarang kita gunakan. Lalu wisudanya kapan? Hah? Wisudanya. Oh ya belum, Belum. masih jauh itu, masih. Wah, kamu baru juga buka udah mau wisuda aja kamu. Kamu tuh buru-buru betul ya. Jadi pada saat melaksanakan ground school itu, nah jadi pelajaran itu seperti pengetahuan lalu lintas udara itu diberikan juga, tentang keamanan penerbangan, kemudian tentang aerodinamika. Itu dikasih semua, lengkap pelajarannya, bukan langsung duduk di kokpit langsung terbang, enggak. Itu semuanya lengkap pelajarannya pada zaman sakmono loh. Apalagi sekarang sudah semakin canggih teknologi. Jadi ya pada saat itu sangat terbatas, tapi pelajarannya tetap lengkap. Jadi jangan sampai masyarakat berpikiran zaman dulu itu pilot tuh langsung duduk di kokpit, ya enggak, belajar dulu. Loh iya, enggak mungkin. Enggak duduk langsung terbang. Enggak. Salah besar itu, salah kaprah. Lalu gimana Pak lanjutannya ini? Nah, kelanjutannya itu setelah mereka dibuka pendidikan itu, nah terbangnya menggunakan pesawat Cureng. Nah, jadi selama masa perbaikan itu akhirnya terkumpullah kurang lebih 20 pesawat yang bisa digunakan, yang diperbaiki oleh teknisi-teknisi kita. Teknisi pesawat, ingat sekali lagi teknisi pesawat. Jangan sampai kau bilang nanti teknisi mobil lagi. Bukan. Teknisi AC juga belum ada. Bukan, belum ada AC. Zaman itu pesawatnya belum ada AC-nya. Masih dibuka itu, makanya masih pakai kacamata itu masih. Jadi pesawat-pesawat zaman dulu itu kan masih ini nggak ada tutupannya, di sini kebuka, jadi nggak perlu AC zaman dulu. Itu lebih efisien ini. Jadi udah dingin sendiri. Nah itu, jadi setelah itu mereka melaksanakan penerbangan, akhirnya mereka di wisuda itu pada tanggal lulusnya itu 2 tahun kemudian. 2 tahun. 2 tahun. Jadi dibuka 15 November 1945, itu di wisuda itu pada tanggal 1 Agustus. Lulus semua Bang itu? Enggak lulus semua, ya kan. Tidak selamanya semua harus lulus, kan pilot kan butuh kemampuan, skill. Jadi yang nggak bisa ya nggak bisa nggak lulus ya, skill loh, bukan sikil. Skill Nggak ngerti lagi nanti kamu. Ya, jadi dari 28 orang itu ada 7 orang yang tidak berhasil menyelesaikan pendidikan dan dilaksanakan wisuda itu pada tanggal 1 Agustus tahun 1947. Jadi lama, 2 tahun, walaupun kita dalam keadaan mendesak loh ya, untuk membutuhkan para pilot-pilot, itu kita butuh 2 tahun. Nggak mau ambil risiko berarti? Tidak, jadi bukan seminggu aja dilatih, itu enggak, lama 2 tahun. Nah itulah lamanya kita membentuk seorang pilot, butuh 18 bulan atau hampir 2 tahun itu untuk menyelesaikan satu siklus fase pembelajaran itu tadi. Makanya pilot itu susah dicetak. Ya, bukan kayak gue ini langsung jadi, enggak. Mahal, susah ya. Itu harus melewati fase ground school, fase terbang, baru kita bisa melantik dia sebagai seorang penerbang kurang lebih 200 jam. Sampai sini kira-kira sudah mengerti belum nih kira-kira? Paham. Jangan sampai. Setelah itu kelanjutan sekolahnya dulu. Nah, setelah itu dilanjutkan, itulah menjadi cikal bakal daripada sekolah penerbang TNI AU yang saat ini ada di Yogyakarta. Itu cikal bakalnya.
ya. Jadi berdirinya sekolah penerbang itu tanggal 15 November tahun 1945. Itulah yang sekarang menjadi hari lahir yang diperingati oleh Kodiklat TNI Angkatan Udara. Karena ini adalah satu-satu komando pendidikan pertama yang ada di TNI loh. TNI. Betul, TNI ya. Sampai sini udah ada gambaran lah ya. Berarti founding fathernya Agustinus Andi Sucipto itu. Betul ya, itulah orang yang sangat berjasa bagi Angkatan Udara, salah satunya yang sangat berjasa bagi Angkatan Udara karena dia adalah instruktur pertama saat kita baru merdeka. Belum ada orang yang bisa nerbangin pesawat. Dan dia udah bisa. Dia sudah bisa. Seperti itulah ya sejarahnya daripada sekolah penerbang TNI Angkatan Udara. Menarik sekali, Bang. Sangat menarik. Saya nggak sabar juga pengen melihat pesawat-pesawat. Loh, nanti. Kan biar merasuk gitu. Nanti itu ada pada episode berikutnya. Menarik sekali ya, Bang, tentang sejarah sekolah penerbang ini. Itu tadi sejarah dari sekolah penerbang TNI Angkatan Udara. Nantikan episode-episode berikutnya kita akan membahas lebih seru lagi, lebih bermanfaat lagi tentang pesawat-pesawat yang ada di Museum Dirgantara Mandala. Cukup sekian dari kami, Kreasi Anak 924. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Salam Dirgantara.